Baik, tentu kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk segala anugerah. Kita masih terus diberi kehidupan dan hari ini kita melaksanakan apel pada pagi hari ini. Dan syukur ini tidak hanya soal kehidupan ini, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini adalah anugerah. Ya. Termasuk pekerjaan kita sebagai aparatur sipil negara. Kemarin hari Sabtu, semua teman-teman baik CPNSD maupun P3K sudah menerima SK itu. Demikian secara formal telah menjadi bagian dari instansi pemerintah daerah resmi. Tetapi penyerahan SK bukan sekedar formalitas belaka. Anda telah memulai sebuah perjalanan karir yang panjang. Ya. Saya dan teman-teman pimpinan eselon 2, mungkin ada yang sudah hampir 30 dan lebih. Saya saat ini 34 tahun. Dan pensiun 37 tahun. Itulah bagian perjalanan karir kita yang begitu panjang. Demikian pula teman-teman ya. Sejak penerima SK, itulah bagian dari perjalanan. Makanya kemarin saya ketika menandatangani STMT teman-teman, saya ekstra hati-hati. Bahkan kemarin saya titip itu, saya bungkus dalam plastik. Agar apa? Agar tinta itu tidak menyebar. Itulah bukti kepemilikan Anda yang pertama. Dan itu sampai berakhir itu akan diminta terus. Kalau begitu itu dijaga, ya, dijaga dengan baik. Tapi yang paling penting adalah kita mulai bersama-sama untuk mengabdi daerah ini, mengabdi negara ini, mengabdi bangsa ini. Nah itu tunjukkan dedikasi kita, ya, integritas kita. Saya selalu mengatakan, jangan pernah coba-coba kita menjadikan diri kita sama dengan orang lain. Orang tidak masuk kantor, kita juga ikut. Saya tetap saya tidak akan tidak menjadi orang lain. Tetapi saya juga harus mendengarkan orang lain supaya ada perbaikan diri yang terus menerus. Kalau begitu, terus belajar, tingkatkan kemampuan diri untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Ketika kita sudah menjadikan diri yang terbaik, percayalah Tuhan berkarya di sana ya. Ya. Saya selalu ya kepala Kesbangpol menjaga sekali ini ayat-ayat kitab suci. Tapi saya mau ambil juga satu. Ya Matius 13:12 tentang perumpamaan seorang penabur. Ya. Siapa yang mempunyai akan diberi dalam kelimpahan. Dan siapa yang tidak mempunyainya, daripadanya akan diambil. Kalau begitu siapa yang punya syukur, tanamkan itu supaya dia memperoleh kelebihan. Ya. Ini catatan buat kita sebagai orang beriman dalam membangun keterpanggilan kita sebagai aparatur sipil negara. Nah itu mari terus kita membangun sebuah timbok dalam pemerintah daerah ini untuk mendukung pemerintahan yang sekarang, dan yang paling penting adalah kita sebagai abdi masyarakat berikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang memang menjadi tugas pengabdian kita. Ya. Bekerja keras, bertindak cepat, bergerak cepat. Ini hendaknya menjadi slogan kita dalam membangun daerah ini. Jadi
pertama. Yang kedua, hari Senin yang lalu kita sudah menerima LHP, ya, LHP sudah kita terima, dan untuk keempat kalinya kita sumber daya mempertahankan Banjar tanpa pengecualian. Tentu semua ini karena kolaborasi kita, ya, kerjasama kita. Walaupun dalam membangun komunikasi koordinasi kita selalu terus intens untuk mengkomunikasikan, mengganggu kesibukan teman-teman, tetapi itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama, dan itulah hasil. Jika hasilnya kita memperoleh sesuatu yang baik, tentu ada kepuasan batin. Ya, tidak sia-sia kita duduk, tidak sia-sia kita bekerja, tetapi inilah hasil kerja kita yang patut dihargai. Nah itu, mari terus kita pertahankan ini untuk tahun-tahun berikutnya. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada catatan. Ya, masih juga ada catatan. Dan semua WTP tidak selalu bersih. Ada catatan-catatan yang perlu dibenahi, ya. Baik yang sifatnya administratif maupun yang karena kelebihannya pembayaran. Misalnya kekurangan volume pekerjaan, SPU, dan lain-lain. Dan itu kita diberi waktu 60 hari kerja untuk segera menyelesaikan itu. Dan kita sudah menyiapkan rencana aksi, action plan, dan masing-masing pimpinan OPD untuk mengawasi teman-teman OPD-nya untuk melihat mana teman-teman itu untuk segera kita tindak lanjuti. Karena kita punya tindak lanjut itu baru 74%, Pak Inspektur, ya. Itu harus terus didorong. Lalu yang berikut, pencairan dana desa. Dana desa tahap 1 akan close tanggal 16 Juni pukul 17.00 WIB. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Dan kemarin kita sudah berapat dengan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Waingapu. Kita sudah berkomitmen bahwa SPD selambat-lambatnya, dan sebentar saya cek lagi, selambat-lambatnya tanggal 5 ini selesai. Dan mari kita memberikan perhatian ini. Jadi tidak ada dana secara otomatis masuk di Kasda. Segala sesuatu itu dilaporkan, dibuat, syarat-syaratnya disampaikan, baru dia keluar. Baru dia masuk ke Kasda, maksud saya. Termasuk gaji itu. Dulu secara otomatis, 1/12 otomatis masuk kas daerah. Sekarang tidak. Dilaporkan dulu, sudah bayar gaji ini tidak, sudah bayar gaji P3K tidak, dan lain-lain. Setelah kita melaporkan baru tersalurkan. Apalagi dana desa dan lain-lainnya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dana itu bisa dicairkan. Hingga saya minta perhatian ke Menteri. Kemudian untuk Dinas Koperasi, terima kasih 100% untuk Musdes Koperasi Merah Putih. Ya. Sempat kita menjadi khawatir karena pergerakan, tapi terima kasih. Komitmen kita terlaksana tanggal 31 Mei selesai, dan sudah 100% dan sudah ada yang keluar akte notarisnya. Dan ini menjadi bagian dari persyaratan penyaluran dana desa tahap 2. Koperasi tidak terbentuk, dana desa tahap 2 tidak tersalurkan. Sehingga kita justru mendorong betul supaya semua itu bisa diselesaikan.